Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati alla ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ma jaa fi ruqa wa tamaim. Bab tentang ruqyah dan jimat. Disebutkan dalam kitab As-Sahih, yakni Sahihul Bukhari dan juga Sahihul Muslim, dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya sahabat Abu Bashir suatu hari berjalan bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan safarnya. Fa arsala rasulan, maka Nabi SAW mengutus seorang utusan, dan seraya mengatakan dan berpesan kepada utusan tersebut, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Beliau berpesan kepada utusannya tersebut agar jangan dibiarkan sesuatu yang menggantung di leher binatang-binatang ternak, melainkan diputuskan. Apa maksud sesuatu yang tergantung di leher-leher binatang ini, ahibati fillah? Bahwasanya orang-orang di zaman jahiliyah dahulu mereka memakaikan ajimat ataupun jimat kepada binatang-binatang ternak mereka. Bukan hanya sekedar jimat yang mereka gunakan untuk diri mereka ataupun anak-anak mereka, akan tetapi mereka pun menggantungkan jimat kepada binatang-binatang ternak mereka. Tujuannya apa, ahibati fillah? Untuk menolak bala, sebagaimana pembahasan pada bab sebelumnya, ya. Dan ini semua termasuk kesyirikan, baik itu digunakan untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak kita ataupun untuk binatang ternak kita. Karena tidaklah seorang itu menggantungkan hal tersebut kepada dirinya ataupun kepada anaknya ataupun kepada binatangnya, melainkan di dalam hatinya terdapat keyakinan bahwasanya ada sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menolak madarat. Maka ini merupakan kesyirikan. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan kepada utusannya agar jangan sampai ada di binatang-binatang ternak ini qiladah, kalung ataupun selainnya, apapun bentuknya, berupa jimat, melainkan engkau putuskan. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa, kemudian tamaim, kemudian tiwalah merupakan kesyirikan. Merupakan kesyirikan. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Uqaim secara marfu', Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka kehidupannya akan digantungkan kepada sesuatu tersebut. Alangkah ruginya manusia ketika kehidupannya digantungkan kepada makhluk yang sangat lemah, penuh dengan kekurangan, dan tidak menggantungkan kehidupannya kepada Rabbul Alamin yang maha kaya, yang maha kuasa. Apa yang dimaksud dengan Nabi SAW atau sabda Nabi SAW, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun? Maka hibati fillah, beliau menjelaskan di sini at-tamaim. Apa yang dimaksud dengan tamaim? At-tamaim syai'un yu'allaku ala aulad minal aini. Tamaim adalah sesuatu yang digantungkan kepada anak kecil untuk menolak penyakit ain, yang biasa digantungkan baik itu berupa bahannya dari perak ataupun dari benang, dijalin kemudian dipakaikan baik itu di kalung ataupun di gelang, ya, untuk menolak ain.
maka ini termasuk tamaim. Dan itu kesyirikan ahibati fillah. Dan beliau mengatakan, lakin idza kana mu'allaqun minal Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf. Akan tetapi jikalau yang digantungkan tersebut berupa Al-Qur'an, maka sebagian salaf membolehkan. Wa ba'duhum, di antaranya yang membolehkan Abdullah bin Amr bin As. Sebagian dari mereka pula sebagian dari kalangan para ulama salaf tidak membolehkan hal tersebut. Dan memasukkan hal tersebut termasuk bagian yang dilarang pula, di antaranya sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Dan yang lebih aula, yang lebih utama adalah kita tidak menggantungkan Al-Quran tersebut untuk hal-hal yang seperti ini. Itulah yang lebih utama. Yang lebih utama ataupun kehati-hatian untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang dimuliakan. Tentu ketika dipakaikan Al-Quran tersebut, ayat tersebut kepada seorang anak kecil, dia akan membawa Al-Quran tersebut kemana saja, dan tak jarang akan terbawa pula ke tempat-tempat yang kotor. Maka at-tamaim, selain dari Al-Quran ini, maka dia merupakan kesyirikan. Warruqa, ruqyah, allati tusamma bil azaim, ruqyah ataupun mantra-mantra. Ini pun termasuk kesyirikan. Mantra-mantra dijelaskan para ulama selain dari Al-Quran. Bacaan-bacaan yang tidak jelas. Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah selama bukan berupa kesyirikan. Karena ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ada ruqyah syar'i, ada juga ruqyah bid'i. Ruqyah syar'i meruqyah dengan Al-Quran. Dan dalil-dalilnya telah jelas bagi kita semua bagaimana Nabi SAW menyatakan kepada salah seorang sahabatnya bahwasanya Al-Fatihah merupakan ruqah, merupakan ruqyah. Dan selainnya dari hadis-hadis yang begitu banyak, ketika Nabi SAW sakit pun beliau membacakan doa, doa-doa syar'i. Ini pun merupakan ruqah. Adapun ruqyah dari mantra-mantra yang tidak jelas bacaannya, bukan dari Al-Quran, bukan pula dari sunnah Nabi SAW. Bacaan-bacaan yang tidak jelas, maka ini dapat masuk ke dalam kesyirikan. Wattiwalah, dan begitu pula at-tiwalah termasuk kesyirikan. Apa itu tiwalah? Syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha. Sesuatu yang dibuat oleh manusia dengan sangkaan bahwasanya hal tersebut dapat melekatkan ataupun menumbuhkan cinta seseorang terhadap pasangannya, ataupun bahasa kitanya pelet, pelet. Maka ini merupakan pula kesyirikan. Diriwayatkan dari Ahmad dari Ruwaifi', Nabi SAW berkata kepada beliau, qala li Rasulullah SAW, Nabi SAW berkata kepada Ruwaifi', ya Ruwaifi', la'alla hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi', kemungkinan kehidupanmu akan panjang. Mungkin saja umurmu akan panjang. Dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh beliau. Ruwaifi' termasuk salah seorang sahabat yang panjang umurnya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'akhbirin nas, kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja birraji'i dabatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Kabarkan kepada manusia bahwasanya orang yang menggulung jenggotnya, memintal jenggotnya, ataupun orang yang menggantungkan ataupun mengalungkan baik di pergelangan ataupun di lehernya, ajimat, awistanja birraji, atau beristinja, setelah membuang hajat kemudian cebok beristinja dengan roji iddabah, kotoran hewan ataupun tulang hewan. Kabarkan kepada manusia sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari mereka. Kenapa ahibati fillah? Hal-hal tersebut merupakan kemungkaran, sehingga Nabi SAW mengingkarinya. Bahkan beliau berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang telah beliau sebutkan. Dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan,
man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Barang siapa yang memutuskan tamimah, jimat dari diri seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak. Ya, lihatlah bagaimana keutamaan orang-orang yang mau ingkarul munkar, ya, mendakwahkan tauhid, mengingkari perkara kesyirikan ini. Walahu an Ibrahim, dan darinya pula dari Ibrahim, beliau mengatakan kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'ani wa ghairi Qur'an. Ya, bahwasanya para sahabat dulu mereka membenci tamaim, ajimat yang digantungkan, baik itu berupa Al-Qur'an ataupun bukan berupa Al-Qur'an. Karena bahibati fillah, saddan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga penjelasan ini dapat kita fahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga kita akan bahayanya kesyirikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.